Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kakak Joen di sini yang akan menemani adik-adik untuk pujian di minggu ini. Oke, gimana adik-adik? Sehat semua ya. Dan jangan lupa walaupun di rumah aja, kita juga harus tetap semangat. Oke? Nah, adik-adik gimana? Udah siap belum memuji Tuhan? Sekarang kita menaikkan satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Ayo adik-adik semangat ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Salam, selamat pagi adik-adik semuanya. Sehat semua ya? Salam sehat untuk semuanya. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita bersama-sama akan memulai kebaktian sekolah minggu. Untuk itu, yuk kita persiapkan hati kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, puji syukur pada pagi ini Engkau memberikan kesehatan kepada kami semuanya. Puji syukur Engkau selalu pimpin dan sertai kami. Pada hari ini kami bersama-sama akan kebaktian sekolah minggu. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kebaktian sekolah minggu ini kami boleh memulai mendengar firman-Mu dan mengakhiri di dalam Tuhan. Sehingga semua proses dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Selamat beribadah untuk adik-adik semua dan Tuhan memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu.
syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Wahyu di ibadah hari ini ya. Kak Wahyu hari ini mau bantu dalam pelayanan cerita sekolah minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Jangan lupa lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada hari ini sehingga kami bisa berkumpul di waktu ini untuk beribadah Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita dari firman-Mu Tuhan. Semoga cerita yang akan kami dengarkan nanti bisa kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, bantu hamba-Mu ini dalam memimpin cerita sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, ada ayat hafalan nih untuk minggu ini yang diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Isinya adalah, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Yuk kita ulangi sekali lagi ya adik-adik ya. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, adik-adik, cerita hari ini Kak Wahyu dapat judul nih, ceritanya tentang Tuhan setia pada janjinya. Nah, kira-kira cerita siapa ya? Tokoh Alkitab apa ya yang Kak Wahyu angkat ya hari ini? Nah, sebelum Kak Wahyu mau kita dengarkan cerita dari video nanti yang Kak Wahyu tayangkan, Kak Wahyu mau nanya, kira-kira nih kalau ada mainan adik-adik yang paling adik-adik sayang, yang paling adik-adik suka, terus ada orang yang mau minta, kira-kira mau dikasih nggak adik-adik? Enggak ya? Pasti nangis, jangan yang ini deh, yang itu aja mainannya, yang ini punya saya, ini kesayangan saya, gitu ya adik-adik ya. Terus kalau ada punya, mungkin ada yang punya uang cuma pas misalkan buat beli es krim, terus uangnya mau buat dikasih ke orang yang lebih membutuhkan, adik-adik suka pikir lagi ya, aduh kasih jangan ya, aduh kalau misalkan saya kasih, saya nggak bisa jajan, lebih baik mungkin adik-adik simpan atau berikan ya. Nah, untuk biar lebih memperjelas, ini ada tokoh Alkitab nih yang nanti akan kita tonton ya videonya dari tokoh Alkitab Abraham. Kenapa Abraham?
Karena Abraham dicobai Tuhan untuk memberikan anaknya Ishak dipersembahkan kepada Tuhan. Kira-kira apa yang akan dilakukan Abraham ya? Yuk adik-adik, yuk kita tonton videonya. Komik Alkitab Anak, Ujian Bapak Abraham. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1-19. Suatu hari, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Dan Bapak Abraham berumur 100 tahun. Ketika Sarah, istri Abraham berusia 90 tahun, lalu mengandung dan mempunyai anak. Kemudian, ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Ishak tumbuh menjadi besar, lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham. Bapak Abraham dan anaknya Ishak pergi ke atas Gunung Moria untuk membakar persembahan. Ishak bertanya di mana anak domba yang akan dibakar. Abraham menjawab, Allah yang menyediakan. Kemudian Bapak Abraham menaruh kayu api, lalu Ishak diikat dan ditaruh di atas mezbah. Ishak tahu bahwa tidak ada anak domba, tetapi dirinya lah yang akan dikorbankan. Ishak diam. Bapak Abraham mengulurkan tangannya, lalu ambil pisau untuk mengorbankan anaknya. 1, 2. Tiba-tiba Tuhan berseru, Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu. Tuhan berkata bahwa Ia hanya ingin mengetahui apakah Abraham mentaati Tuhan atau tidak. Abraham sangat senang karena Ishak selamat, lalu Bapak Abraham melepaskan tali Ishak. Akhirnya, Tuhan telah menyediakan domba di dekat tempat itu untuk dikorbankan di atas mezbah. Nah, adik-adik, bagaimana videonya tadi? Bagus ya? Pasti banyak cerita atau kesimpulan yang bisa diambil dari intisari tadi. Nah, adik-adik, sebelum Kak Wahyu ngambil intisari dari cerita Abraham yang mempersembahkan Ishak, Kak Wahyu mau sedikit bergeser deh ke belakang, cerita tentang Abraham sebelum mendapatkan atau sebelum mempunyai anak. Ayo adik-adik, masih ingat nggak janji Tuhan kepada Abraham apa? Ya, bahwa Abraham akan mempunyai keturunan yang banyak. Sebanyak apa? Bintang di langit. Terus Kak Wahyu juga mau nanya, berapa usia Abraham saat mempunyai anak? 100 tahun. Ayo, kalau usia 100 tahun, dikit atau banyak? Tua atau masih muda? Udah tua ya. Nah, Abraham itu mendapatkan Ishak di saat sudah tua. Nah, pasti kalau kita ketemu sama kakek kita, pasti kita disayang ya adik-adik ya. Nah, itu juga sama. Ishak juga sangat disayang sama
Abraham, sangat dicintainya, sampai akhirnya Ishak mulai besar. Nah, setelah besar ini menjadi dilema nih Abraham nih. Kenapa dilemanya? Adalah saat Allah menguji Abraham. Ujiannya apa tadi coba? Masih ingat gak videonya tadi? Iya, betul. Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Nah, adik-adik, kalau misalkan mainan adik-adik yang adik sayangi tadi, yang Kak Wahyu tanyain di awal, kalau misalkan diminta sama orang, adik-adik mau nggak dikasihin ke orang lain gitu? Sayang nggak? Sayang banget ya, sedih pasti. Nah, itu yang dirasain Abraham. Abraham juga sedih sekali saat Allah meminta Ishak untuk menjadi korban bakaran. Tapi Abraham tidak menolaknya. Abraham setia pada janji Tuhan, setia pada perintah Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Nah, Tuhan setia kepada janjinya juga. Lalu Abraham mengikuti perintah Allah. Perintahnya apa? Dengan mengorbankan Ishak. Ishak bersama Abraham pergi ke satu tempat di mana yang sudah Allah tentukan. Di situ Abraham mempersiapkan tempatnya, membuatkan mezbah, tempat untuk korban bakaran. Lalu saat tiba waktunya, Ishak disimpan di mezbah tersebut. Ayo, di situ dilema Abraham. Kenapa? Karena Abraham harus mempersembahkan anak satu-satunya. Tapi saat tadi anak-anak lihat Abraham pas lagi ngangkat pisaunya, ada suara dari surga, suara Allah. Ngomong apa? Abraham, stop, ya. Jangan korbankan Ishak. Karena Tuhan tahu berapa besar keteguhan hati Abraham, kesetiaan hati Abraham kepada Allah. Hal yang paling dicintai Abraham yaitu Ishak, Abraham mau memberkorbankannya. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk menurunkan Ishak dan mengambil domba yang sudah disiapkan Tuhan di semak-semak. Akhirnya Abraham mengambil domba tersebut dan meletakkan di mezbah dan mempersembahkannya. Nah, adik-adik, dari cerita itu apa yang diambil? Satu, kita harus setia, harus kuat kepada iman kita ke Allah, ke Tuhan Yesus. Apapun cobaannya, apapun rintangannya, apapun hambatannya, kita harus setia. Yang kedua, ingat, janji Tuhan itu adalah baik. Perintah Tuhan itu adalah baik. Apapun perintahnya, sesakit apapun, sesedih apapun perintah Tuhan, itu pasti indah pada waktunya. Kayak tadi, janji Allah apa? Kepada Abraham, akan memberikan keturunan yang banyak dan akan memberkati Abraham. Dan janji itu selalu Abraham ingat bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatunya indah. Dan perintahnya Tuhan juga ingat, harus mempersembahkan Ishak. Abraham tidak menolak itu, walaupun di dalam hatinya sedih sekali. Abraham menyerahkan Ishak. Dan ternyata setelah di tempat yang ditentukan, Tuhan menyiapkan domba. Yang ketiga apa? Tuhan selalu menepati janjinya. Janji apa? Janji apa yang Allah berikan kepada Abraham? Dengan memberikan
keturunan yang banyak. Karena kita adalah keturunan Abraham. Berapa banyaknya? Banyak sekali, bermiliaran orang. Itulah janji Tuhan kepada Abraham. Adik-adik, ingat ya, bahwa perintah Allah itu, perintah Tuhan itu harus selalu kita lakukan. Perintah Tuhan kepada adik-adik disampaikan oleh orang tua adik-adik. Jadi perintah orang tua juga harus adik-adik lakukan ya. Ingat 10 perintah Allah. Salah satunya adalah hormatilah orang tuamu. Nah, di situ adik-adik juga harus menghormati, menyayangi orang tua, karena nanti pasti akan indah. Adik-adik akan mendapatkan sesuatu yang indah, yang bagus, yang paling disayang nanti akan adik-adik rasakan. Ya, gitu dulu ya adik-adik ya cerita dari Kak Wahyu. Semoga cerita yang tadi yang dari video Kak Wahyu sampaikan bisa adik-adik ingat-ingat terus, sehingga adik-adik imannya dikuatkan, janji Tuhan kepada adik-adik juga selalu ingat, dan adik-adik selalu bergembira ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinan Tuhan kepada kami pada hari ini, sehingga kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dari melalui cerita Abraham yang mempersembahkan Ishak untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami harap kami dapat memiliki hati seperti Abraham, hati yang setia kepada perintah-Mu, hati yang kuat kepada iman-Mu, dan juga hati yang percaya kepada janji-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah ini hari ini kepada tangan-Mu. Dan juga Tuhan, berkati kedua orang tua kami Tuhan, nenek kami juga, kakak kami, adik kami, saudara-saudara kami Tuhan, dalam melakukan kegiatannya. Tuhan, kami juga berdoa kepada teman-teman kami atau saudara kami yang saat ini sedang kesusahan atau mengalami sakit. Semoga Tuhan juga mau menjamah sehingga menyembuhkan mereka semua, dan juga berikan kekuatan kepada hati mereka seperti hati Abraham. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik Kak Joen, silakan dilanjutkan ibadahnya ya. Dah adik-adik. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus ngapain ya? Melakukan di kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik gak boleh lupa, jangan cuma mendengarkan saja, tapi juga kita harus lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang sudah mendengarkan firman Tuhan, waktunya kita mengumpulkan persembahan. Jangan lupa dimasukkan ke amplop ya adik-adik, dan diberikan ke mama atau papa supaya mama dan papa bisa bawa ke gereja. Oke, sekarang sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Aku Bawa, Aku Berikan. Aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih telah memberikan berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria.
teman-teman, ayat hafalan minggu lalu Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Nah, adik-adik, gak terasa ya kita sudah di penghujung kebaktian hari ini. Sebelum kita mengakhiri kebaktian hari ini, mari kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, jangan lupa dilipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena berkat-Mu lah kami bisa menyelesaikan kebaktian hari ini. Sebentar kami akan melaksanakan dan juga melakukan kegiatan kami sehari-harinya. Dan juga tolong Tuhan bimbing kami dan juga lindungi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan juga kami mau berdoa untuk kesehatan kami semua, baik kakak-kakak sekolah minggu maupun adik-adik sekolah minggu dan juga keluarga kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati kami, semoga selalu sehat dan juga selalu diberkati dengan Roh Kudus-Mu. Dan juga kami berdoa untuk pemerintah yang mengupayakan, yang membantu kami supaya kami semua sehat juga. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk kelancaran kami di sekolah. Semoga guru-guru kami bisa selalu membimbing kami walaupun kami bersekolah dari rumah ataupun secara online.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak